lama banget ini aku nggak berbagi cerita di channel aku ini. Ada kali ya setahun lebih. Ya alhamdulillah hari ini aku mau berbagi lagi dengan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan yang sedang sakit, karena memang sekarang ini lagi musim banget ya, sakit flu, sakit demam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan diberikan lekas kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang sehat, jaga makanannya, istirahat yang teratur, dan happy terus, bersyukur terus. Kali ini aku mau sharing tentang salah satu kisah yang dialami sendiri oleh Syekh Ali At-Tantawi. Jadi beliau ini mengalami suatu peristiwa di mana beliau bertekad ketika itu bahwa kalau beliau itu masih diberikan kesempatan untuk hidup, beliau akan memperbarui keimanannya dan amalan-amalannya. Menurut aku di kisah beliau ini kita bisa menyimpulkan bahwa pasti ada hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Ada suatu hikmah yang besar dalam setiap ujian yang kita alami. Nah, bagaimana kita mengambil teladan dari sesuatu yang kita alami itu agar kita mencapai puncak keimanan gitu, seperti itu. Nah, langsung aja ya kisahnya. Kisah pertama beliau yang pernah beliau alami itu ketika beliau berada di suatu kondisi yang sangat-sangat kalau kita mengalami mencekam gitu ya, ngeri gitu. Beliau ini menceritakan dirinya hampir tenggelam di tepi pantai Beirut dan hampir tewas, itu seperti itu. Pada saat beliau itu hampir tenggelam dan hampir tewas gitu ya, beliau itu sangat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sana tidak ada siapapun, dan siapa yang bisa menggantungkan harapan kita gitu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun, tapi Allah ada melihat kita, mengawasi kita. Dan ketika itu beliau benar-benar berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bertekad di dalam hatinya, andainya beliau dikembalikan dalam kehidupannya, Allah menyelamatkan hidupnya, beliau masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupannya di dunia, Syekh Ali ini bertekad akan memperbaiki amalan-amalannya untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih merenungi, bermuhasabah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Dan betul saja gitu, ketika Allah itu selamatkan beliau untuk menjalani kehidupannya lagi, beliau mencapai puncak keimanannya. Beliau benar-benar sangat lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat beliau itu hampir tewas, beliau tidak sadarkan diri. Allah menyelamatkan beliau dengan mendatangkan warga situ gitu, orang yang melihat Syekh Ali hampir tenggelam dan tidak sadarkan diri, kemudian langsung berbondong-bondong mengangkat tubuh Syekh Ali ini ke tepi gitu ya, ke tepi, dan kemudian ditolong oleh warga situ. Dan maha kuasa Allah, hanya Allah yang mampu menyelamatkan. Beliau diberikan kesempatan dikembalikan dalam kehidupannya, dan disitulah Allah memperlihatkan maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah, maha berkuasanya Allah, dan tidak ada siapapun yang mampu menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kisah berikutnya yang bisa kita ambil ibrohnya dari Syekh Ali yang mengalami sendiri. Beliau menceritakan ketika beliau itu bergabung dengan rombongan kafilah dari Suriah itu menuju Baitullah, mereka ingin beribadah gitu ya ke Baitullah. Di perjalanan menuju Baitullah itu, rombongan kafilah dan Syekh Ali ini sampailah di Gurun Tabuk. Nah, ketika di Gurun Tabuk itu beliau tersesat. Beliau dan kafilahnya tersesat, terkatung-katung
terhitung kurang lebih selama 3 hari mereka kehabisan bahan makanan, bahan minuman gitu ya, hingga mereka itu hampir mati kelaparan dan kehausan. Nah, di tengah-tengah rombongan, Syekh Ali dengan tenangnya memberikan pesan tauhid kepada mereka, menyemangati mereka untuk ayo kita bersama-sama meminta pertolongan Allah, berserah diri kepada Allah. Dan di saat seperti ini hanya Allah yang mampu menyelamatkan mereka gitu, seperti itu. Kemudian mereka berdoa, mereka menangis, mereka meminta kepada Allah untuk diselamatkan, dan alhasil Allah menyelamatkan mereka dari tersesatnya di perjalanan. Kemudian mereka sampai di ya teman-teman, dari 2 kisah yang dialami oleh Syekh Ali tadi itu Masya Allah ya, sangat mengandung pesan cinta dari Allah, yaitu bagaimana kita harus benar-benar bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tidak berputus asa dalam rahmatnya gitu, seperti itu. Nah, di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 29, semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Jadi Allah itu sangat-sangat senang sekali ketika ada hambanya yang meminta gitu, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita dalam keadaan sedih, senang, kesulitan, kemudahan, jangan lupa untuk berserah diri kepada Allah, jangan lupa untuk berdoa, apalagi malas berdoa gitu ya. Kita harus benar-benar meminta pada Allah, merengek, menangis. Allah itu sangat suka gitu, sangat suka ketika kita melakukan itu semua gitu. Bukan malah Allah itu benci kepada kita, bukan, tapi Allah benar-benar sangat menyukai hambanya yang sangat senang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepadanya. Nah, teman-teman, dari ibroh yang tadi ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang mukmin yang kuat dan mampu menentang musuh-musuhnya dengan semangatnya, pantang menyerahnya, dan keuletannya. Seperti dalam hadis, orang-orang mukmin yang lebih kuat lebih dicintai Allah daripada yang lemah, dan di setiap mereka ada kebaikan. Teman-teman, sharingnya kayaknya sampai sini dulu ya. Masih bersambung, nanti kita lanjut lagi di lain waktu, insya Allah. Semoga yang aku share itu bermanfaat untuk kita semua dan kita mampu untuk mengambil ibrohnya. Oke teman-teman,